Om Swastiastu, semeton semuanya dimanapun berada. Salam berbahagia dan salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abionik akan membahas tentang perti sentana warih dalam. Semeton yang berbahagia, perti sentana warih dalam tidak lain merupakan perti sentana yang ada hubungan darah dengan dalam, dengan raja-raja terdahulu. Dalam hal ini raja-raja yang sudah diletakkan oleh Majapahit ya. Jadi yang sebelum Majapahit itu ada raja dulu yang bernama Sri Astasura Ratna Bumipanten yang terkenal sebagai raja Bedahulu ya. Dan setelah dikalahkan, Majapahit meletakkan adipati atau raja di Bali. Seperti Abionik ketahui, itu ada 7 raja berturut-turut yang memerintah di Gel-Gel Bali, terkenal dengan kerajaan Gel-Gel. Jadi yang pertama itu Sri Aji Kresna Kepakisan, yang kedua itu Sri Semara Kepakisan, yang ketiga Sri Watu Renggong, yang keempat Sri Pemahyun atau Ide Dalam Bekung, kemudian yang kelima itu Ide Dalam Segening atau Sri Segening, yang keenam Ide Dalam Anom Pemahyun, kemudian yang ketujuh Ide Dalam Mati. Semeton yang berbahagia, ada beberapa raja-raja di sini yang saya baca di buku, misalnya seperti di dalam Watu Renggong itu sampai mempunyai selir ratusan ya, atau 200-an itu lebih. Nah, ini nanti melahirkan putra. Inilah yang disebut perti sentana warih dalam. Saya akan berikan beberapa contoh ya. Misalnya pada masa pemerintahan Sri Semara Kepakisan itu ada yang bernama Ni Gayatri. Nah, Ni Gayatri ini adalah putri daripada Bendesa Bendega Dalam. Mana Bendesa Bendega Dalam ini adalah putra daripada Arya Pamecut ya. Arya Pamecut ini sejarahnya menemani ya Sri Aji Kresna Kepakisan ketika ke Bali itu sebagai nahkoda kapal. Jadi Arya Pamecut inilah yang menahkodai Sri Aji Kresna Kepakisan sehingga tiba dengan selamat di Bali. Kemudian dikasih gelar Bendesa Bendega Dalam. Kemudian mempunyai seorang putri bernama Ni Gayatri. Ni Gayatri ini semula menikah dengan Gusti Nyohaya, keturunan Arya Kepakisan. Karena tidak mempunyai putra, jadi cerai, kemudian dijadikan selir oleh Sri Semara Kepakisan. Kemudian menurunkan seorang putra yang bernama Bendesa Bendega Dalam Samanjaya, yang banyak tinggal di desa Cumpai, Kelungkung. Nah, putra seperti inilah yang saya maksud itu sebagai perti sentana warih dalam, perti sentana yang ada hubungan darah dengan dalam. Banyak lagi contohnya, seperti misalnya ada dulu yang Arya Blok yang bertugas di Kabe-Kabe itu mempunyai 2 orang putra yang bernama Gusti Anglurah Kabe-Kabe dan yang kedua Gusti Buringkit. Makanya sekarang ada nama Pasar Beringkit yang itu terkenal di Mengui, mungkin diambil dari nama itu. Nah, kemudian anaknya yang pertama ini Gusti Anglurah Kabe-Kabe ini baru saja menikah. Kemudian beliau ini Gusti Anglurah Kabe-Kabe ini bersama istrinya itu tangkil istilahnya menghadap dalam Sri Semara Kepakisan. Kemudian setelah sampai di Gel-Gel, nah istrinya yang cantik daripada Gusti Anglurah Kabe-Kabe ini disenangi oleh Sri Semara Kepakisan. Dan dengan senang hati juga Gusti Anglurah Kabe-Kabe ini menghaturkan istrinya. Nah, kemudian dari inilah perkawinannya ini melahirkan seorang putra yang bernama Gusti Anglurah Agung Putra Teges. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke Kabe-Kabe Gusti Anglurah dan menurunkan sampai sekarang. Nah, putra seperti inilah yang saya maksud itu perti sentana warih dalam. Nah, ada lagi misalnya seperti Gusti Pasak Goblek, keturunan dari Gusti Pasak Gel-Gel Pegatepan. Itu mempunyai seorang putri yang bernama Niluh Pasak Goblek. Nah, ini pada masa pemerintahan Sri Segening itu mengabdi sebagai penyerawan di sana. Karena cantik jelita, disenangi oleh dalam Segening, dijadikan selir, kemudian menurunkan seorang putra yang bernama Gusti Gede Pasak. Gusti Gede Pasak ini ketika bayi sudah mempunyai ciri-ciri, di ubun-ubunnya itu keluar cahaya, makanya dinamai Ki Barak. Nah, kemudian setelah berumur 12 tahun ini dikembalikan lagi ke rumah ibunya di desa Panji ini. Dan bukit dulu namanya
Buleleng sekarang ya. Nah itu, kemudian setelah sukses menjadi raja, bergelar Gusti Barak Panji Sakti ya. Nah, yang sekarang kalau nggak salah itu merajanya agungnya itu di Tamlingan ya, di desa Tamlingan yang di Danau Tamlingan. Nah itu boleh dikatakan satu-satunya Perti Sentanu Waris Dalem yang menjadi raja. Ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya putra Ide Dalem Waturenggong yang Ide Dalem Waturenggong ini dulu menikahi seorang putrinya Pasek Sadri, kemudian menurunkan seorang putra. Nah, kemudian putranya ini mengambil istri dari keturunan Bendese Mas ya, yang dulu namanya karena menjadi bendese di Tebuwane, Bendese Tebuwane, Ki Tebuwane ya. Jadi mengambil istrinya Ki Tebuwane atau Bendese Tebuwane, keturunan dari Bendese Mas. Kemudian putranya ini bernama Ki Tebuwane, itu yang ada di Bangli ya. Nah, inilah yang saya maksud Perti Sentanu Waris Dalem. Banyak lagi kalau dicontohkan misalnya seperti Pasak Depe juga saya dengar ya. Kebetulan ini saya sendiri yang Pasak Depe ya. Saya mencari informasi di sana bahwa dulu Pasak Depe ini hanya mempunyai seorang putri. Kemudian seorang Pasak Depe ini terkenal memang sebagai bendese di Depe ini tidak pernah bayar upeti ya kepada Dalem, sehingga Dalem marah mau mengeksekusi. Nah, setelah Dalem pergi ke Depe ini mau mengeksekusi, diketahuilah bahwa putrinya Pasak Depe ini sangat cantik jelita, kemudian inilah sebagai umpan dan diambillah oleh Dalem. Nah, jadi kemudian melahirkan seorang putra, dikembalikan lagi putranya itu ke Pasak Depe. Nah, inilah yang saya maksud Perti Sentanu Waris Dalem. Jadi begitu dulu semeton yang berbahagia semuanya. Lain kali saya akan lanjut. Saya tutup dengan Om Santi, 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 Om.